سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan ini nikmat itu pula mengantarkan kita untuk dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Khususnya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah, kemudian juga mendengarkan kajian atau juga majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah suguhkan, semoga senantiasa itu semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tiadalah berfaedah amal yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali amal itu adalah amal yang mendapatkan ridha Allah. Sekalipun seluruh amal yang dilakukan oleh manusia semuanya tertolak karena mungkin ria, ujub dan segala macamnya, tapi ternyata ada salah satu amal yang itu diterima oleh Allah, maka dengan amal itu mengantarkan seseorang untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, saking beratnya yang namanya amal yang diterima atau amal yang mendapatkan ridha Allah, maka sekalipun hanya satu saja itu sudah dapat mengantarkan seseorang untuk meraih surganya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas tentang bab sholat atau juga pembahasan tentang ibadah sholat. Ketika kita sudah melaksanakan wudhu di rumah, kemudian kita melangkahkan kaki ke tempat rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita sudah dipersaksikan oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi stempel keimanan itu sudah didapatkan oleh seseorang apabila dia memakmurkan masjid. Di antara tanda memakmurkan masjid bisa dengan sholat berjamaah, bisa juga hadir di kajian-kajian ilmu, bisa juga dia membantu di dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di masjid. Apalagi pengurus masjid, Pak. Nah, pengurus masjid lebih lagi. Atau mungkin dia hanya membantu membersihkan masjid,
menjaga kebersihan masjid, entah dia kaum ataupun bukan misalnya. Walaupun yang disingkirkan itu hanya satu kotoran yang ada di masjid, dia bersihkan rumah Allah, maka itulah orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nah, Bapak Ibu sekalian ini dirahmati Allah, jadi luar biasa stempel keimanan itu sudah disematkan oleh Allah kepada orang-orang yang hadir memakmurkan masjid, termasuk insya Allah kita yang hadir salat berjamaah 5 waktu di masjid, maka keimanan seseorang sudah dipersaksikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang hadir ke masjid melaksanakan salat berjamaah, maka janganlah kalian berburuk sangka, karena sesungguhnya dia sudah mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Maka itu Buya Hamka pernah mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang muslim, maka banyak lihatlah ketika salat Id, salat Idul Fitri atau juga salat Idul Adha. Itulah orang-orang muslim, jumlah mereka banyak. Tapi kalau kalian ingin melihat orang-orang yang beriman, tingkatannya lebih tinggi lagi dari muslim, kemudian mukmin, orang-orang yang beriman, maka lihatlah ketika salat 5 waktu berjamaah, khususnya adalah salat subuh. Niscaya jumlah mereka hanya segelintir saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita hadir menuju masjid, langkah kaki kita itu akan dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian langkah kaki kanan kita akan dapat menaikkan derajat kita, dan juga termasuk menambah pahala kita. Termasuk juga bagaimana kita ketika hadir di masjid, pada saat masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian apalagi Pak, menunggu waktu sholat antara sholat dengan sholat berikutnya. Atau mungkin juga kita hanya sekedar duduk-duduk saja di masjid, niatkanlah untuk melaksanakan yang namanya i'tikaf. Jadi kalau misalnya hanya santai-santai saja baik, maka tidak memiliki kekhususan dalam amaliyah sunnah. Tapi kalau pian duduk di masjid, kemudian pian niatkan dalam hati untuk i'tikaf, maka itu artinya kita telah melaksanakan atau meraih yang namanya amalan sunnah, yaitu adalah i'tikaf di masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan yang pertama adalah terkait dengan takbir. Mungkin ini mengulang kaji dulu sambil mungkin juga mendalami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika seseorang telah mengucapkan Allahu Akbar, itu artinya dia telah membuka kunci sholatnya. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan miftahus sholah at-tuhur, kunci sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang menjadikan haramnya sholat itu adalah ketika seseorang sudah membuka kunci takbirnya. Jadi dia membuka kunci sholatnya dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, yang menjadikan halalnya yaitu adalah halal melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar sholat, Pak, kalau dia sudah mengucapkan salam. Jadi kalau orang sudah takbir, maka tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar dari sholat. Tapi ketika orang sudah membuka kuncinya, yaitu adalah salam, maka ketika itu dia sudah bebas melakukan perbuatan-perbuatan lain di luar daripada aktivitas sholat. Dan kita ingin ibadah sholat kita adalah ibadah yang makbulah. Tanda diterimanya ibadah yang kita lakukan pertama adalah mukhlisan niyataka lillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayyah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan al-maut, kematian, wal hayah, dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan aktaru amal. Kalau banyak-banyakan beramal belum tentu, Pak.
Yang penting itu kualitasnya. Maka itu di dalam ayat ini Allah menyebutkan ahsan. Ahsan itu artinya kata superlatif atau ismu tafdil, artinya amal yang itu bukan hanya baik saja, tetapi amal yang paling baik. Menurut Fudail bin Iyad, amal yang paling baik itu seperti apa, Pak? Pertama adalah mukhlisan niyataka lillah. Engkau ikhlaskan niatmu beribadah itu karena Allah. Yang kedua adalah apa? Munasiban, muttabi'an ila Rasulillah. Mengikuti atau mencontohi ibadah yang kita kerjakan dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita berupaya dari sholat yang kita kerjakan. Maka bagaimana awal sholat kita mengerjakan sebagaimana yang dicontohkan Nabi, sampai dengan akhir sholat juga demikian. Jadi Nabi mencontohkan, pertama adalah beliau membuka sholatnya dengan takbir, membuka sholatnya dengan Allahu Akbar. Hendaknya imam mengeraskan suara ketika dia mengucapkan takbir, agar orang-orang yang di belakangnya mendengar apa yang diucapkan oleh imam. Maka itu cari yang suaranya lantang bahasanya, tapi alhamdulillah ada mic baik. Nah, nyaman lagi kan dengan menggunakan mic, mudah bagi imam untuk menyampaikan suaranya ke jamaah yang ada di masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ketika itu sakit atau sedang pergi, maka Abu Sa'id Al-Khudri sholat mengimami kami. Maka beliau mengeraskan suara takbir ketika memulai sholatnya. Kemudian ketika ruku dan juga ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Begitu juga ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika sujud dan ketika mengangkat kepala dari sujud, dan ketika berdiri dari rakaat, dari 2 rakaat hingga beliau melakukan salat seperti itu. Maka dikatakan kepada beliau, sungguh orang-orang telah berselisih dengan salatmu. Maka beliau beranjak lalu berdiri di atas mimbar dan dia berkata, ya ayuhan nas, inni wallahi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya demi Allah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ma ubali ikhtalafat salatukum amlam takhtalif, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah, sesungguhnya aku tidak peduli apakah salat kalian berbeda atau tidak. Seperti inilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salatnya. Jadi Nabi itu mengeraskan suara ketika beliau menjadi imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap gerakan maka Nabi mengeraskan suaranya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mengeraskan suara takbir atau juga tasmi', ucapan Sami Allahu liman hamidah juga, dan juga salam, agar makmum mengetahui dimulainya salat, kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya sampai dengan salam. Jadi tuntunannya hendaknya dikeraskan suaranya. Bahkan kalau seandainya jika diperlukan, misalnya imamnya mungkin kayak di Masjidil Haram, Pak, Masjidil Haram itu kan ada takbir tambahan, selain daripada imam, itu hukumnya dibolehkan, Pak. Misalnya imamnya sudah nyaring, cuma kan karena saking luasnya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ada tambahan takbir selain daripada imam. Jadi orang yang membantu imam untuk menyampaikan takbirnya kepada jamaah yang lain, maka yang demikian itu diperbolehkan. Nah, sebagaimana di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini biasanya dinyaringkan. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami manusia dalam keadaan sakit, misalnya Nabi sakit dan mungkin pada saat itu beliau tidak bisa mengeraskan suara, maka Abu Bakar yang akan mengeraskan suaranya. Jadi boleh aja misalnya imamnya batukan, misalnya imamnya batukan, tetapi kau bersuara
keras, maka makmum yang nanti akan mengeraskan suaranya agar makmum yang lain mengetahui akan gerakan-gerakan imam. Itu boleh, sebagaimana Abu Bakar juga membantu Nabi ketika Nabi sakit. An Jabir radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasul mengalami sakit. Fasallaina wara'ahu, kami pun salat di belakang Nabi. Wa huwa qa'idun, sementara beliau dalam keadaan qa'id. Qa'id itu artinya duduk. Wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu, dan Abu Bakar mengeraskan suaranya agar terdengar oleh orang-orang ketika itu. Di dalam riwayat yang lain Abu Sa'id juga mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar." Apabila imam mengucapkan Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar. Jadi boleh salah seorang dari makmum untuk membantu imam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siogianya ketika berjamaah, maka hendaknya kita jangan mendahului imam. Maka itu kami, kata para sahabat, tidak ada yang berani meletakkan jidat kami di lantai kecuali kami telah melihat Nabi meletakkan jidatnya di lantai. Nah, jadi setelah Rasul itu betul-betul berada pada gerakan selanjutnya, maka barulah para sahabat ini berani untuk bergerak. Ini kadang-kadang Pak berdahulu daripada imam. Imam baru lagi Allah, ini sudah sujud sini. Nah, ini kebanyakan orang-orang melakukan yang demikian. Maka hal yang seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan akan dirubah wajahnya atau rupanya nanti pada hari kiamat seperti rupa keledai. Kemudian dengan takbir tadi adalah sebagai pembuka, bahkan tidak asal sholat yang dilakukan oleh seseorang kalau seandainya dia tidak takbir baik. Sekalipun misalnya pian terlambat datang, imam sudah dalam keadaan duduk di antara dua sujud, maka tetap pian membuka dengan takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangan dan pian mengucapkan takbir, karena takbir itu adalah sebagai pembuka daripada sholat. Jadi jangan langsung duduk atau jangan langsung sujud, tetapi buka dulu dengan mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan. Kemudian selanjutnya adalah makruh memanjangkan bacaan takbir hingga saat bangkit dari sujud untuk berdiri dengan jangka waktu yang terlalu lama saat bangkit. Misalnya, biasanya kan panjang Pak, dari sujud menuju berdiri. Allahu Akbar ba'ayun takbir sidin. Nah, ini tidak diperkenankan Pak, atau hukumnya makruh. Jadi paling tidak hukumnya makruh kalau dia memanjangkan takbirnya ketika bangkit misalnya dari sujud atau dari berdiri i'tidal menuju sujud. Allahu Akbar. Nah, ini kan terlalu panjang lam jalalahnya, jadi tidak juga terlalu panjang. Misalnya walaupun bangkit Pak, bangkit itu kan lama nih, tetap saja dia tidak boleh memanjangkan. Jadi mungkin Allahu Akbarnya itu ketika hampir berdiri, bergerak dulu, duduk sebentar, dia duduk sebentar, kemudian dia bangkit, baru mendekati berdiri, Allahu Akbar. Nah, itu baru dia mengucapkan takbir. Kalau tadi dari sujud, tapi kelawasan Pak, Allah, duduk setempat misalnya, oh Akbar, ini kan terlalu lama. Jadi makruh hukumnya kalau dia memanjangkan bacaan takbirnya. Dan itu bukan berasal dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian mengangkat kedua tangan. Yang kedua tangan dengan tidak mengepalkan jari jemari dan tidak pula merenggangkannya. Jadi ada di kepal,
ada juga direnggangkan, tapi dalam keadaan terbuka seperti ini. Baik itu sejajar dengan kedua telinga atau juga sejajar dengan kedua bahu. Kedua bahu. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya adalah iftatahat shalah bitakbir bis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibai, sejajar dengan kedua bahu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah boleh juga sejajar dengan kedua telinga tadi, sejajar dengan kedua telinga berdasarkan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengangkat kedua tangan, cara mengangkatnya adalah dengan menegakkan jari jemari lurus ke atas, bukan ke depan, bukan juga ke samping, tetapi lurus ke atas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalah, apabila Nabi masuk ke dalam salat, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangannya maddan, dengan menegakkan jari jemarinya lurus ke atas. Nah, jadi jari jemari kita lurus ke atas, bukan ke samping, Pak, bukan ke samping, tetapi lurus ke atas. Kemudian Abu Amir yang meriwayatkan hadis ini, wa asyara Abu Amir biyadihi, Abu Amir mengisyaratkan dengan kedua tangannya, walam yufarrij baina asabi'ihi walam yudammaha, ia mengisyaratkan dengan tangannya, dia tidak meregangkan jari jemarinya dan tidak pula merapatkannya. Jadi maksudnya tidak menggenggamnya, tapi tidak pula membukanya, tetapi dalam keadaan terbuka saja. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri, Pak. Pertama adalah di atas punggung, kemudian jari pergelangan tangan, kemudian tangan kanan diletakkan di atas hasta tangan kiri, ala sadrih, di dada, bukan di atas dada. Jadi bukan kayak ini, Pak, tapi di dada itu di pertengahan, tapi tidak juga di bawah pusat. Namun di bawah pusat itu mandor sedang mengawasi bangunan pena. Santai sidin sholat, beguyang-guyang pulang sidin sholatnya. Nah, ini. Jadi ala sadrih disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Wa'il bin Hujur qala qultu la anzuranna ila salati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wa'il, sungguh, jadi ada nun taukidnya, Pak. La anzuranna, sungguh aku memperhatikan, mencermati salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa yusolli, bagaimana beliau salat. Fanazartu ilai, maka aku pun memperhatikan beliau salat. Qama, lalu beliau berdiri ketika salat, fakabbar, lalu Nabi bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udunai, beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Tsumma wada'a yadahu yumna ala zahri kaffihil yusra, beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung. Nah, punggung telapak tangan kiri, warusri, pergelangan, wasaidi, sa'id itu artinya adalah lengan. Jadi Nabi meletakkannya di atas punggung, di pergelangan, kemudian di atas hasta tangan kiri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah boleh juga ketika bersedekap, yaitu dengan mengambil tangan atau memegang tangan kiri, Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan kananku dan meletakkannya di atas tangan kiriku. Jadi boleh kita memegang tangan kiri atau bisa juga meluruskan, terserah. Jadi bisa diluruskan, bisa juga dipegang tangan kirinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah boleh juga meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri.
di atas punggung tangan kiri. Jadi menggenggam tadi itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa'il an Abi dari bapaknya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali, maka beliau mengqabid, qabid itu memegang tangan kanan, menggunakan tangan kanan, yaitu adalah yang dipegang tangan kiri. Jadi Nabi menggenggam tangan kirinya menggunakan tangan kanannya. Hadis riwayat Alqamah bin Wa'il. Kemudian selanjutnya adalah memandang ke tempat sujud. Ini kesalahan banyak orang, kadang-kadang memandang ke atas. Di zaman Nabi pun para sahabat ketika itu dilarang Nabi. Ketika mereka belum mengetahui bagaimana tata cara sholat, mereka sholat, ternyata pandangan mereka ke atas. Maka Nabi pun melarang mereka untuk melakukan yang demikian. Bahkan kata Nabi apa? Atau Allah akan mencabut pandangan-pandangan kalian. Karena bahari itu baik ada sakpun ini apa? Atap. Jadi mereka pun memandangnya ke langit. Maka Nabi melarang mereka melakukan yang demikian. Kemudian selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Nah, ini doa iftitah sebenarnya ada 9 macam yang dipilih oleh Majelis Tarjih yang terkuat, dan juga ini untuk memudahkan. Sebenarnya ada 9, cuma untuk memudahkan dipilihlah 3 macam. Pertama adalah berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini, itu boleh sampai dengan bil ma'i wa thalji wal baradi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wa thalji wal baradi. Itu pertama, dasarkan kepada Bukhari dan Muslim. Yang kedua, doanya adalah wajah tuh Pak. Cuma kalau bisa Pak sampai dengan wa atubu ilaik. Jangan sampai wa ana minal muslimin. Jadi kalau berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka bacaannya itu adalah sampai dengan wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Boleh juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bahkan ini juga keutamaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika itu Ibnu Umar mendengar Nabi menyatakan tentang orang yang membaca Allahu Akbar kabira, futihat abwabus sama, kata Nabi, terbukalah pintu-pintu langit. Maka ketika itu Ibnu Umar pun tidak pernah lagi meninggalkan bacaan Allahu Akbar kabira. Jadi bukan digabung Pak. Kalau pian hendak membaca Allahu Akbar kabira, cukup Allahu Akbar kabiranya, harus digabung dengan wajah tuh. Tapi kalau pian hendak membaca wajah tuh, maka wajah tuh aja. Wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Sebenarnya sampai dengan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa atarabtu bidzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai dengan wa atubu ilaik. Itu panjang, lumayan panjang Pak. Nah, kalau pian hendak membaca Allahu Akbar kabira, cukup Allahu Akbar kabira aja selesai. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, selesai sudah. Nah, terutama ketika sholat sunnah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita terlambat Pak? Terlambat. Ketika kita datang, imam sudah membaca Al-Fatihah, atau ketika imam kita datang, imam sudah membaca surah, maka tidak perlu lagi pian membaca iftitah. Nah, jadi kada perlu lagi pian membaca iftitah, cukup pian membaca Al-Fatihah saja. Jadi ketika kita terlambat, kecuali, nah kalau misalnya di rakaat yang kedua, kita datang, imam baru berdiri, maka ketika itu ada kesempatan bagi pian untuk membaca iftitah. Iftitah ini dibaca baik pada saat sholat sendirian atau sholat berjamaah.
baik ketika sholatnya sir atau juga ketika sholatnya jahat. Jadi bacaan iftitah ini tetap kita membacanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan seseorang ketika mengerjakan sholat. Pertama adalah tidak mengangkat tangan ketika takbir. Tidak mengangkat tangan ketika takbir. Pertama, takbir untuk takbiratul ihram. Kedua adalah takbir ketika akan ruku. Ketiga adalah takbir ketika bangkit dari ruku. Kemudian takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, jadi tasyahud awal itu juga kita mengangkat tangan baik. Kan kebanyakan orang mungkin lupa atau apa, dia tidak mengangkat tangan. Bahkan ada juga yang Allahu Akbar misalnya, kemudian bangkit daripada ruku, dia tidak mengangkat tangan. Jadi ada sebagian orang yang demikian. Jadi disunnahkan untuk tetap mengangkat tangan walaupun ketika akan ruku atau juga bangkit daripada ruku atau ketika bangkit daripada tasyahud awal. Nah, dari tasyahud awal. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan ketika sholat, yaitu tadi bersedekap, meletakkan tangan di atas dada dekat leher. Oh, ini kayak ini, meletakkan bersedekapnya dekat leher. Kemudian kesalahan yang kelima selanjutnya adalah yaitu mengucapkan bacaan Rabbik firli antara waladhdallin dengan amin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Rabbik firli, amin. Nah, ini juga menjadi kesalahan yang umum dilaksanakan oleh sebagian orang, padahal hadis yang menyebutkan tentang Rabbik firli itu ternyata derajatnya apa Pak? Dhaif. Kemudian selanjutnya adalah tidak menggerakkan lisan ketika takbir dan juga membaca bacaan, termasuk juga adalah doa-doa ketika kita ruku, sujud dan seterusnya. Diam aja. Allahu Akbar. Diam aja dari sini, dari awal sampai akhir salat baik. Diam aja. Membaca sidin cuma di dalam hati. Nah, ini juga menjadi kesalahan sebagian orang. Jadi tetap bergerak pada saat kita membaca takbir, tetap bergerak pada saat kita membaca Al-Fatihah, tetap bergerak pada saat kita membaca doa-doa zikir di dalam ruku, sujud dan seterusnya sampai dengan ucapan salam. Jadi tetap bergerak. Dari mana? Para sahabat tahu Nabi bergerak dari jenggot Nabi, Pak. Dari jenggot Nabi yang bergerak itulah maka diketahui bahwa Nabi menganjurkan pada saat kita sholat tetap menggerakkan mulut, cuma jangan dinyariakan. Jadi tetap menggerakkan mulut kita, tapi tidak dinyarikan, Pak. Jangan sampai juga mengganggu kanan kiri kita. Apalagi sidin ragu-ragu, bis atau Allah, nah itu khawatirnya Pak akan mengganggu jamaah yang lain. Jadi kalau bisa, sekalipun diperbolehkan bagi kita untuk menggerakkan mulut, tetapi tidak boleh terlalu dinyaringkan yang pada akhirnya akan mengganggu jamaah yang lain. Ragu-ragu sidin, bujurkah sudah takbir ini, sehingga diulang-ulang terus. Ini waswis syaitan terhadap seseorang di dalam sholat. Berwudu kan kayak itu coba ya. Berwudu diwaswi syaitan, takantut, ditarik-tarik syaitan yang namanya lubang dubur kita. Bahkan ditarik-tarik syaitan juga ketika seolah-olah kita kencing, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa keluarnya kencing, maka yakinlah tidak kencing, Pak. Itu adalah bagian daripada waswis syaitan. Jadi kecuali kalau bujur-bujur, Pak. Nah, kalau bujur-bujur ya jelas batal. Ini hanya perasaan saja. Biar bahasa Jawa kita apa? Beser kan? Nah, jadi orang ini merasa keluar kencing padahal tidak kencing. Maka hilangkan perasaan itu, Pak. Bahwasanya kita masih dalam keadaan sah wudu kita. Nah, begitu juga tadi di dalam sholat yang pada akhirnya orang banyak mengulang kembali sholatnya karena tidak yakin.
Kemudian selanjutnya adalah banyak bergerak ketika sholat. Apa-apakah sini dibaiki? Nah, Mbak ini dibujuri pula jadi tidak ada sesuatu yang penting, tetapi dia memperbanyak geraknya di dalam sholat. Ini juga bisa merusak sholat yang kita lakukan. Kemudian termasuk juga adalah bermain-main dengan pakaian. Apa-apakah baik? Wah, misalnya sorban dilipat, ibadah itu dibujurakan pula ke sini pulang baik. Macam-macam. Ini juga bisa merusak sholat yang kita kerjakan. Jadi jangan mempermain-mainkan pakaian dan segala macamnya ketika kita dalam keadaan sholat. Kemudian selanjutnya adalah tidak tumakninah, baik itu di dalam ruku, sujud, termasuk juga dalam keadaan i'tidal. Jadi Nabi SAW ruku hatta tatma'ina raki'an, sampai beliau betul-betul tumakninah dalam ruku. Kemudian Nabi bangkit hatta tatma'inna qa'iman, sampai beliau betul-betul tumakninah di dalam berdiri. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian beliau sujud sampai betul-betul tumakninah dalam sujud. Kemudian beliau bangkit untuk duduk di antara dua sujud sampai beliau betul-betul duduk di antara dua sujud. Jadi tumakninah itu bukan hanya ketika ruku, bukan hanya ketika sujud, tetapi dalam semua keadaan ketika kita mengerjakan sholat. Ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh kaum muslimin, kata Nabi, innahu la salata, sesungguhnya tidak ada salat, liman la yuqimu sulbahu, barang siapa bagi mereka yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan juga ketika sujud. Berbahayanya Pak, Allahu Akbar, belum lagi sujud, belum lagi ruku sempurna sudah sami Allah, belum lagi turun dengan sempurna sudah bangkit lagi. Nah, ini orang-orang yang ternyata menjadikan salatnya rusak. Kemudian selanjutnya adalah bolehkah melipat pakaian ketika sholat? Nah, misalnya nih, kita kepanjangan lalu kita lipat. Memang ada hadis Nabi yang berbunyi, umirtu an asjuda ala sab'atin a'zam, aku diperintahkan Nabi untuk sujud itu dengan 7 tulang. Apa saja 7 tulang itu? Pertama jidat, termasuk juga anfun. Anfun itu hidung, wa asyara ila anfi, jadi dahi dan hidung itu dikenakan ketika sujud. Jadi bukan hanya dahi aja, banyak orang yang kadang-kadang cuma dahi sementara hidungnya tidak kena. Yang kedua adalah 2 telapak tangan, kemudian rukbatain, 2 lutut, kemudian asabi', yaitu adalah ujung-ujung jari jemari kaki. Itu juga harus kita lengkungkan menuju ke arah kiblat ketika kita sujud. Jangan berbahaya aja berandak di lantai, tapi dilengkungkan menuju ke arah kiblat ketika kita sujud. Nah, kemudian la aku fasya'ran, bentar lagi Pak. La aku fasya'ran wala tauban, tidak boleh mengikat rambut atau menyibaknya dan juga melipat pakaian. Akhirnya hadis ini dipahami oleh sebagian orang kada boleh jar melipat pakaian dalam sholat. Jadi kalau memang pakaiannya panjang, biar sudah panjang, maka itu pendek jar. Padahal tidak seperti itu makna hadis ini Pak. Makna hadis ini sebenarnya larangan melipat itu. Maka kasihannya Pak, orang gara-gara melipat aja panjangan kada salah sholatnya baik. Hanya gara-gara seperti itu saja. Sidin kepanjangan justru kada khusyuk. Jadi sidin ampun aku kepanjangan misalnya baju. Jadi sebenarnya maksud larangan hadis Nabi ini adalah ketika sholatnya itu, yang apabila dia melakukan perbuatan melipat-lipat pakaian, baru itu tidak sah baik. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah melipat sebelumnya, anak siapakah melipat baik? Anak sampai sini kah melipatnya misalnya? Terserah aja. Yang penting dilakukannya sebelum sholat. Dilakukannya sebelum sholat Pak. Maka hal itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Tapi kalau misalnya ketika sholat, misalnya lagi sholat nih, apalagi lagi sujud, dilipat sidin misalnya, nah itu baru bertentangan dengan hadis ini. Jadi
jangan salah kaprah dalam memahami hadis lalu seolah-olah kada boleh jar, tidak sah. Bahkan ada di YouTube itu mengatakan ada saja sholatnya kalau melipat pakaian, padahal yang dimaksudkan dari hadis Nabi ini kalau dia sedang sholat lalu ketika sholat itu dia melipat pakaiannya, itu baru dikatakan tidak sah. Atau tadi ketika sujud rambutnya terurai baik, maka pada saat anak sujud lalu dikibasakannya. Nah ini banyak kan orang kayak itu baik, dikibasakan, maka itu baru tidak menyebabkan sholatnya sempurna, bahkan bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya sidin ada kupiah, walaupun rambut sidin panjang, lalu ditutupi sidin dah, kupiah menahan. Atau misalnya diikat rambut sidin panjang, diikat sidin dulu supaya kada menutupi ketika sujud, maka itu tidak mengurangi atau tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.